Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 yang saya sayangi, pada kali ini Pak Ali akan menerangkan dan atau membahas tentang materi puasa di bulan Ramadan. Materi kali ini yang saya bahas, saya ulas pada pembelajaran kali ini yaitu tentang puasa Ramadan. Nah, anak-anak, sebelum pelajaran saya mulai atau saya terangkan, marilah kita membaca doa dulu supaya pembelajaran kali ini bisa bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak, selanjutnya Puasa ini berasal dari bahasa Arab yang yaitu saum. Puasa itu bahasanya yaitu saum. Saum atau siang. Nah, yang artinya yaitu menahan diri. Nah, itu tentang puasa menurut bahasa. Sedangkan puasa menurut istilah yaitu menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, itulah yang dinamakan puasa menurut istilah. Sedangkan puasa sendiri, puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib bagi orang yang muslim, laki-laki maupun perempuan. Nah, puasa Ramadan itu adalah termasuk rukun Islam yang keempat. Nah, sedangkan puasa Ramadan itu sendiri dilaksanakan yaitu selama 1 bulan, yaitu bulan Ramadan, yang nantinya itu akan kita akhiri dengan biasanya ditandai dengan gema takbir, selanjutnya dengan Idul Fitri. Itulah tentang puasa Ramadan. Selanjutnya, anak-anak, sekarang tentang dalil-dalilnya. Dalilnya puasa Ramadan diwajibkan bagi umat Islam laki-laki maupun perempuan yang sudah dewasa atau balik, itu yaitu berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 2 Hijriah. Di situ Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Itulah dalil daripada berpuasa. Jadi kewajiban kita melakukan puasa Ramadan. Nah, di situ bagi orang yang berpuasa, nah, puasa termasuk ibadah, akan meningkatkan derajat kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, puasa Ramadan itu tadi adalah termasuk rukun Islam yang keempat. Nah, ketika kita sudah menjadi orang yang bertakwa, sebelum kita tahu lebih bicara tentang takwa, apa itu takwa sendiri? Takwa yaitu, apa pengertian takwa? Takwa yaitu melakukan semua perintah-perintah Allah dan menghindari atau menjauhi larangan-larangan Gusti Allah. Nah, tentunya anak-anak, dalam berpuasa, supaya puasa kita, ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya harus memenuhi ketentuan-ketentuan puasa. Dalam puasa ini ada yang pertama harus kita pahami dan kita laksanakan, yaitu tentang syarat wajib puasa. Nah, apa itu syarat-syarat wajibnya puasa? Sekarang syarat wajib. Apa itu syarat wajib? Syarat wajib adalah, atau artinya, sesuatu atau syarat-syarat yang terdapat pada diri seseorang. Begitu. Sedangkan syarat wajibnya puasa itu ada 3, ya. Yang pertama, bagi orang yang berkewajiban puasa, syarat wajibnya ada 3. Yang pertama adalah berakal. Jadi orang yang berakal atau mempunyai akal itu dia wajib berpuasa. Kebalikannya yaitu berarti orang yang tidak mempunyai akal, contohnya gila, itu tidak wajib berpuasa. Nah, orang gila, orang mabuk, nah dan sebagainya ini, atau ayam, nah ini tidak wajib berpuasa. Syarat wajib yang kedua yaitu baligh atau sudah dewasa. Maka anak yang sudah baligh itu wajib berpuasa. Berarti kebalikannya, anak yang belum baligh atau orang yang belum baligh dia tidak wajib berpuasa. Sekarang tanya, apa Pak itu yang namanya baligh? Apa to sing diarani baligh? Baligh itu apabila ciri-ciri baligh atau tanda-tanda baligh itu ditentukan ada 2. Baligh secara umur, yang pertama baligh secara umur, yang kedua baligh dikarenakan mimpi basah atau mengeluarkan mani. Ini dia tabu tapi harus diucapkan. Maksudnya bagaimana Pak? Maksudnya begini anak-anak. Baligh umur itu anak-anak ketika sudah berumur 15 tahun maka dia dikatakan orang yang sudah baligh. Itu baligh umur. Batasan umur anak seorang baligh itu adalah 15 tahun, baik putra maupun putri. Sekarang baligh mimpi, dikarenakan mimpi atau keluar mani. Nah ini yang kedua,
ini adalah walaupun umurnya kurang 15, contohnya 9 atau 10 tahun, apabila dia sudah keluar mani atau bermimpi basah, walaupun umurnya kurang 15, dia sudah dinamakan balik atau sudah dewasa. Kalau sudah balik, maka dia wajib melaksanakan puasa. Selanjutnya adalah syarat wajibnya kuat berpuasa. Nah, orang yang tidak kuat berpuasa, contohnya orangnya sakit, fisiknya lemah, dia berpuasa tidak kuat, digunakan berpuasa, maka dia akan badannya lemah, kemudian menyebabkan dia sakitnya menjadi parah. Maka orang yang seperti itu tidak wajib melaksanakan puasa. Karena apa? Yaitu karena syarat wajibnya seseorang melakukan puasa itu adalah kuat melaksanakan puasa. Selanjutnya, orang yang tidak kuat tadi atau orang yang tidak mampu berpuasa, ini kalau tidak mampu sama sekali, dia sudah tidak ada harapan untuk sehat lagi, untuk melakukan puasa atau mengqadai puasa, maka orang yang demikian itu boleh tidak berpuasa, akan tetapi menggantinya dengan membayar fidyah. Nah, apa itu fidyahnya? Fidyahnya yaitu memberi makan sejumlah orang itu meninggalkan puasa. Contohnya orang itu, ketika 1 bulan dia tidak melaksanakan puasa, ya 1 bulan itu dia membayar fidyah. Nah, 1 harinya dalam fidyah itu yaitu 1 mud, atau kira-kira ketika di-onskan menggunakan timbangan sekarang itu kurang lebih 626 gram atau 6 on lah, 6 on beras. Jadi ketika seseorang tidak berpuasa 1 hari, maka diganti dengan membayar beras kurang lebih sejumlah 6 ons. Itu berupa beras atau makanan pokok pada daerah itu. Kalau contohnya daerah kita makanan pokoknya beras, ya menggunakan beras. Kalau daerah itu makanan pokoknya gandum atau ketela ataupun apa itu namanya jagung, maka ya menyesuaikan fidyahnya itu menyesuaikan daerahnya masing-masing. Itu adalah ya tentang syarat wajibnya berpuasa. Sekarang yang kedua yaitu syarat sahnya puasa. Apakah yang dinamakan syarat sahnya puasa? Adalah syarat ini terdapat pada seseorang, maka puasanya sah apabila memenuhi syarat-syarat puasa. Nah, syarat sahnya puasa yang pertama yaitu orang Islam. Berarti orang yang bukan beragama Islam, dia tidak sah melaksanakan puasa. Contohnya, orang Kristen melaksanakan puasa Ramadan, ya puasanya tidak sah karena orang itu bukan orang Islam. Gitu, maksudnya begitu. Paham ya anak? Selanjutnya berakal. Berakal.
Maksudnya bagaimana? Berakal itu akalnya sempurna. Maksudnya orang itu tidak gila atau tidak dalam keadaan mabuk. Kalau orang gila atau dia mabuk mengerjakan puasa, ya puasanya tidak sah. Begitu. Ya. Jadi normal. Jadi orang ini normal, tidak gila. Begitu, itu syarat sahnya berpuasa. Yang ketiga, mumayyiz. Mumayyiz itu artinya cerdas. Cerdas ini maksudnya cerdas bagaimana? Cerdas dalam artian dia bisa membedakan baik dan bisa membedakan perbuatan buruk. Mumayyiz itu tamayaza, bisa membedakan antara perbuatan baik dan perbuatan yang jelek. Wah, kalau teletong ini najis, ini tidak boleh sentuh, ya. Dia ngerti, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Selanjutnya orangnya suci dari dari haid bagi wanita. Maksudnya orang yang haid atau keluar darah, maka dia tidak sah melaksanakan puasa. Nah, juga haid ini adalah terkhusus bagi orang yang perempuan. Yang keenam adalah suci dari nifas. Apa itu nifas? Nifas adalah seorang wanita yang mengeluarkan darah setelah dia melahirkan atau ibu yang barusan melahirkan. Maka dia itu tidak sah apabila melakukan puasa. Selanjutnya adalah yang ketujuh, syarat sahnya puasa adalah pada waktu-waktu yang diperbolehkan untuk melaksanakan puasa. Apa ada waktu yang tidak diperbolehkan? Ada. Yaitu pada hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, terus hari Tasrek, itu orang diharamkan untuk melaksanakan puasa. Hukumnya haram mengerjakan puasa atau melakukan puasa pada hari raya dan juga hari Tasrek. Hari Tasrek itu hari tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Itu adalah seseorang haram untuk melakukan puasa. Baik. Selanjutnya adalah rukun puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang rukun puasa. Rukun puasa itu ada dua. Yang pertama yaitu niat pada malam hari. Niatnya mengerjakan puasa pada malam hari. Kalau puasa Ramadan, niat puasa itu harus dikerjakan pada malam hari. Bagaimana Pak niatnya? Niatnya yaitu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shaumal ghadin an adai
fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhalillahi ta'ala, yang artinya aku berniat puasa esok hari sebagai kewajiban pada bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Itulah niat puasa. Nah, niat puasanya dihafalkan. Sudah bisa ya niat puasa? Nah, yang kedua rukunnya puasa yaitu menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang dapat membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, itulah rukun-rukunnya puasa. Selanjutnya adalah sunnahnya puasa. Sunnahnya puasa yaitu 1. Menyegerakan berbuka. Dalam berpuasa ketika sudah waktunya berbuka, maka kita semua disunahkan untuk segera berbuka. Yang kedua, berbuka dengan yang manis-manis atau diutamakan dengan makan buah kurma. Yang pertama itu dengan buah kurma atau sesuatu, kalau tidak ada kurma ya bisa menggunakan yang manis-manis. Asalkan tidak orang yang manis. Selanjutnya yaitu berdoa buka puasa atau doa melaksanakan doa buka puasa. Doanya sudah bisa Nana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Nah itu. Atau hadis yang lain misal dhahabat tumau birahmatika ya arhamar rahimin. Bisa itu. Terus selanjutnya sunah-sunahnya lagi yaitu makan sahur dan mengakhirkannya. Sunnah-sunnahnya selanjutnya yaitu makan sahur atau mengakhirkan makan sahur. Itu tentang sunnahnya puasa. Selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Antara lain hal-hal yang membatalkan puasa yaitu 1. Makan atau minum dengan disengaja. Otomatis puasa tadi kan menahan makan dan minum. Maka ketika kita tidak bisa menahan dalam arti makan atau minum yang disengaja, maka puasanya batal. Mungkin Anda bertanya, Pak, kalau tidak sengaja makan gimana, Pak? Kalau tidak sengaja ya tidak apa-apa. Bermuangan waret teman-teman lali. Entek sepiring. Tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Puasanya tetap lanjut, tetap sah. Asalkan dia memang benar-benar lupa. Kalau lupanya digai-gai ya tidak boleh. Ya memang lupa beneran. Itu ya. Yang selanjutnya adalah muntah dengan disengaja. Muntahnya disengaja, disogoi. Akhirnya muntah, disengaja muntah, hai. Nah ini batal. Kalau muntahnya tidak disengaja, muntah sendiri, ya tidak batal. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah datang haid atau melahirkan bulanan. Pas tengah-tengah poso ada seorang perempuan dia haid, wah keluar darah. Nah ini puasanya otomatis batal. Atau tengah-tengah berpuasa dia melahirkan, ya puasanya batal. Makan saja, itu ya. Terus selanjutnya pas ketika puasa dia gila,
atau hilang akal, akalnya hilang, gila atau stres, maka ya puasanya batal. Itulah hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Terus murtad. Nah, murtad itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang dibenci oleh Allah itu adalah murtad. Dan lain sebagainya. Nah, anak-anak itu tentang hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Tapi perlu diingat anak-anak, dalam berpuasa itu adalah sebuah ibadah. Ibadah itu adalah perintah oleh Allah supaya kita ini bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ada nilainya ibadah. Nah, selain daripada itu yang saya terangkan tadi, itu ada hal-hal yang bisa merusak nilai puasa atau pahalanya puasa. Ada hal-hal yang bisa merusak pahala atau nilainya puasa. Antara lain, apa itu hal-hal yang bisa merusak pahalanya puasa? Nah, ini antara lain yaitu yang bisa merusakkan pahalanya puasa itu adalah kita melakukan hal-hal yang tercela. Contohnya, yang pertama adalah berdusta. Khamsun yuftirna as-shaimah. 5 perkara yang dapat menghilangkan atau menghapus pahalanya puasa, antara lain yaitu 1, berdusta, ngapusi. Yang kedua, menghina, menghasut, memfitnah, berkata kotor, bertengkar, berjudi, dan lain-lainnya. Maka dari itu anak-anak, supaya puasa kalian, puasa kita menjadi puasa yang sempurna, mendapat nilai atau pahala yang sempurna, maka ketika berpuasa kita harus bisa menghindari perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan orang lain itu tersinggung, tercela, teraniaya, itu kita hindari. Ya, itu pesan saya, anak. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa bermanfaat. Anak-anak bisa mengerjakan berpuasa Ramadan. Ini anak ya, bisa mengerjakan puasa Ramadan dengan sempurna. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang saya terangkan ini bisa bermanfaat, berguna bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak, untuk pembelajaran tentang puasa Ramadan pada kali ini sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup pertemuan atau pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.